Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku Alam Sari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, apa sih ilmu ekonomi? Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa simak dan perhatikan ya. Adapun tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab ini diharapkan Anda mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, menjelaskan prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi, membedakan pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi, menjelaskan metodologi ilmu ekonomi, dan menjelaskan kegunaan ilmu ekonomi. Perhatikan dan deskripsikan apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar tersebut. Gambar di slide sebelumnya menunjukkan realitas kelangkaan yang sering kita alami. Nah, kelangkaan merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Masalah inilah yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan. Oikos nomos berarti aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan juga ekonomi terapan. Mari kita simak materi selanjutnya. Ekonomi deskriptif, descriptive economics, berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Adapun contohnya adalah pengangguran. Teori ekonomi, economic theory, merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro, meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ekonomi terapan, applied economy, dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengorbankan sekecil mungkin. Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu tindakan ekonomi. Sedangkan politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Pernyataan positif menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pernyataan normatif menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencermin gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. Metodologi ilmu ekonomi. 1. Melakukan observasi dan memilih teori. Seorang ekonom mengadakan observasi
terhadap fenomena kenaikan harga di suatu negara. Ekonom tersebut menggunakan teori inflasi, di mana kenaikan harga terjadi karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Untuk memastikan teori ini, ia mengumpulkan data kenaikan harga dan jumlah uang beredar dari beberapa negara berbeda. Jika jumlah uang yang dicetak tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga, ia akan meragukan kesesuaian teori inflasi untuk menjelaskan fenomena yang ditelitinya. Di lain pihak, jika fakta tersebut mempunyai korelasi yang kuat terhadap kenaikan harga, ia akan semakin yakin terhadap kebenaran teori inflasi. Mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Dalam menentukan hipotesis, ilmu ekonomi menggunakan asumsi ceteris paribus untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai asumsi ekonomi. Dalam pengertian ceteris paribus, fokus perhatiannya hanya pada variabel-variabel tertentu, sementara itu variabel-variabel lain yang berhubungan dengan analisis dianggap konstan sehingga variabel-variabel itu tidak memengaruhi analisis yang sedang dilaksanakan. Circular flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Model kurva batas kemungkinan produksi. Jika semua sumber daya ekonomi digunakan untuk memproduksi sepeda motor, maka dapat dihasilkan 40.000 unit sepeda motor. Jika semua sumber daya ekonomi digunakan untuk memproduksi komputer, jumlah yang dapat diproduksi sebanyak 100.000 unit komputer, tetapi tidak ada sepeda motor yang diproduksi. Jika perekonomian membagi sumber daya ekonominya, maka pada titik A, jumlah komputer yang dapat diproduksi sebanyak 40.000 unit dan sepeda motor yang diproduksi berjumlah 30.000 unit. Pada titik B, jumlah komputer yang dapat diproduksi sebanyak 70.000 unit dan sepeda motor sebanyak 20.000 unit. Pada titik C, produksi tidak berjalan secara efisien karena tidak semua sumber daya ekonomi terpakai. Produksi pada titik D tidak mungkin dilaksanakan sebab sumber daya ekonomi yang tersedia tidak cukup untuk melakukan produksi. Kegunaan ilmu ekonomi. 1. Mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Cara berpikir yang dimaksud adalah biaya peluang, memahami masyarakat dengan lebih baik, efisien. Dengan belajar ekonomi, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan, misalnya, mengapa orang memutuskan untuk membuka lahan, membangun jalan, atau memproduksi alat-alat transportasi? Memahami persoalan-persoalan global, contohnya, perang di Irak dan serangan di Venezuela pada tahun 2003 membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya energi di seluruh dunia. Menjadikan kita pemilih yang kompeten. Ketika kita berpartisipasi dalam pemilu, kita memberi suara pada persoalan-persoalan yang memerlukan pemahaman mendasar tentang ilmu ekonomi. Terima kasih sudah menyimak materi konsep dasar ilmu ekonomi. Semangat untuk mempelajari hal-hal tentang ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.